Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Jatilahi Robbi yang maha kubur, yang alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa bersua kembali melalui FB Ubi Channel. Pada subuh kali ini masih berlanjut terkait materi yang kemarin, yaitu melalui pertanyaan Rasulullah SAW terkait apa atau siapakah orang yang disebut miskin tersebut. Kemarin kita coba dibahas bahwa yang disebut miskin itu adalah menurut Rasulullah SAW ketika meninggal tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari harta yang ditinggalkannya. Nah, dalam kehidupan yang kita jalani pada saat ini, semua sama, tidak akan pernah ada yang beda. Menginginkan harta, ingin menjadi orang kaya, sampai-sampai terengaungi dalam rasa kekhawatiran apa yang akan terjadi, menyiapkan bekal untuk masa yang akan datang. Itu semua pun sama. Tetapi ada yang akan membedakan dari sisi itu. Bukan hanya berpikir sesaat dalam konteks mempersiapkan, merapihkan, merencanakan kehidupan dunia saja. Karena kalau ukuran dunia itu akan sama semuanya. Tetapi ada yang membedakan. Di samping memeres kehidupan dunia, ada juga yang berpikir untuk beresnya hidup kita kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua itu berbicara bukan hanya mempersiapkan, bukan hanya merencanakan, bukan hanya menabung untuk kehidupan dunia saja, kekhawatiran dunia saja, tetapi yang paling pokok bagaimana berpikir untuk kehidupan, menabung di akhirat, merencanakan kehidupan di akhirat, dan berbahagia kelak di akhirat. Atur nuhun nih mujahid kita Ustaz Haji Ridwan, insyaallah
Nanti malam pun kita bertemu dan live di Madrasah Al-Furqan. Ya, terima kasih Ustaz Haji. Ikhwan billah rahimakumullah. Berkaitan dengan materi kemarin, mohon maaf ada gangguan. Sudah beberapa kali diupload di YouTube, tapi tidak masuk, gagal terus. Tidak tahu ada kendala apa ya. Mudah-mudahan yang hari ini bisa masuk diupload di YouTube Ubi Channel. Ikhwan billah rahimakumullah. Berkaitan dengan yang disebut miskin. Ketika Rasulullah SAW kemarin bertanya, atajruna masya'alukum, qalu alladzi lahu malun, qala sya'luku kullu sya'luki alladzi lahu malun wa matalahum yuqaddimu minhum syai'ah. Itu intinya, ketika meninggal tidak punya harta sedikit pun atau pahala sedikit pun dari harta yang ditinggalkannya. Nauzubillah min dzalik. Nah, berkaitan hal itu, maka kehidupan dunia itu tidak akan pernah terlepas dari yang disebut harta, baik kecil atau besar, sedikit atau banyak. Kita tidak bisa terlepas dari itu. Cuma memplanning harta yang ada pada diri kita, harta yang Allah amanahkan kepada kita. Bagaimana agar tidak hanya sebatas bisa dinikmati di dunia saja. Cik orang Sunda mah teu beak kungkul di dunia, tapi berbekas, ada asar, ada menjadi tabungan, dan bisa kelak kita buka ketika kita bertemu dengan Khalik yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama, kalau kita berbicara harta tidak akan pernah beda, akan sama. Kita menginginkan harta, kita butuh harta, bahkan kita mencintai terhadap harta, itu semua hampir sama. Dan mudah-mudahan kita pun sama, tetapi punya lebih, yaitu berpikir bagaimana harta tersebut agar kelak menjadi tabungan dan bekal yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga ini Bu Tria Astriani Syari ya. Terima kasih sudah bergabung. Mangga yang lainnya yang biasa bergabung, kita gabung dan sharing di acara subuh yang biasa berkaitan dengan doa-doa, tetapi ini menyambung dengan materi yang kemarin. Kita coba tuntaskan ya, supaya tidak ngegantung lah kita cek orang Sunda mah. Nah, hadirin ikhwatu iman, ikhwan billah rahimakumullah, jemaah Ubi Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat harta itu hanya ada 3 saja. Yang pertama, hakikat harta itu adalah ma akala fa'abla. Yang kedua, aula bisa fa'abla. Dan yang ketiga, au akto faktana. Jadi hakikat harta itu hanya ada 3 saja. Yang pertama, yang disebut harta kita, atau yang sudah menjadi rezeki kita. Yang lainnya masih milik kita. Milik kita kan belum tentu menjadi
rezeki kita. Yang pertama adalah akala ta'ab. Apa-apa yang kita makan lalu habis. Hidup kita bukan untuk makan, tapi hidup perlu makan. Tidak sedikit orang yang menghabiskan harta dengan makanan-makanan. Berbagai tempat didatangi dan sebagainya. Bukan berarti tidak boleh. Ya, untuk refreshing, untuk hiburan, untuk membahagiakan keluarga, itu boleh saja. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan berlebihan. Tiap hari mencari tempat makan terus. Nanti satu saat jika Allah menghendaki, jika hanya sebatas itu yang kita pikirkan, jika hanya sebatas itu yang kita usahakan, bagi Allah sangatlah mudah. Nanti kita bisa beli makanan yang banyak, makanan melimpah ruah, tapi Allah batasi, kita tidak bisa memakannya. Nauzubillah min dzalik. Jadi jikalau harta hanya untuk mencari makanan-makanan terus dan makanan-makanan, maka satu saat Allah sangat mudah. Allah sangat gampang. Ketika makanan bisa kita beli, makanan banyak, tapi Allah batasi, kita tidak bisa memakannya. Ihwatillah rahimakumullah. Lamun ku urang cobi diraraoskeun. Banyak orang yang bisa membeli berbagai makanan. Harta pun banyak untuk bisa dibelikan berbagai makanan. Terkadang di rumahnya makanan penuh. Dibuka kulkas penuh lah kulkas tehnya. Di meja makan berbagai menu makanan banyak. Tapi tidak bisa memakannya. Karena Allah uji dengan makanan-makanan yang digeram. Artinya bahwa kita bukan tidak boleh mencari makanan-makanan, tetapi harus diingat, hidup itu bukan untuk makan, tapi hidup perlu makan. Jangan sampai kelak Allah cabut kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri kita, kebahagiaan-kebahagiaan yang ada diri kita, jika tidak dipakai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka satu saat Allah bisa tarik kembali kebahagiaan, bisa tarik kembali kenikmatan tersebut. Jadi kita tidak bisa merasakan kebahagiaan dan kenikmatan walaupun perangkat yang akan dinikmati dan membahagiakan kita ada. Kemudian hadirin waktu iman, ikhwan billah, Mujahidu di channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hakikat harta itu adalah aula bisa fa'abla, dipakai rusuh, digunakan rusak. Itu hakikat harta seperti itu. Ada juga yang menjadi pola hidup itu membeli pakaian. Tiap model dibeli dan sebagainya. Boleh seperti itu? Boleh. Tapi hidup itu bukan untuk itu. Berpakaian kita itu untuk menutup aurat, bukan untuk berpenampilan, bukan untuk
dilihat orang, tapi untuk menyempurnakan syariat dengan menutup aurat. Jadi artinya bahwa berpakaian itu menyempurnakan syariat dengan menutup aurat. Nanti waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, kadang-kadang penuh di lemari tehnya ada data. Untuk apa? Kalaupun memang kita mau beli, artinya yang sudah tidak terpakai, yang jarang dipakai, walaupun masih layak, masih bagus, kita berikan saja. Ya. Karena mau tidak mau akan diminta pertanggungjawabannya. Ikhwan billah rahimakumullah. Yang dua hal ini selalu terpikirkan. Yang dua ini selalu direncanakan. Yang dua ini selalu diusahakan, dipaksakan makan dan pakaian tersebut. Tetapi harus ingat, ada satu hal yang jarang terpikir oleh kita, bahkan bisa jadi terlupakan. Posisi harta yang ketiga. Jadi arijang tuangan mah kadang-kadang dipikirkan, direncanakan untuk siang nanti, bahkan untuk besok hari saja. Itu sudah dipikirkan. Isuk masak naon ya, isuk makan dengan apa, itu terpikirkan. Pakaian pun sama, barang-barang pun sama, seperti itu. Tetapi yang ketiga ini jarang terpikirkan oleh kita. Apa yang ketiga? Yaitu au akto maktana. Yang ketiga, dan disodakohkan, diinfakkan di jalan yang Allah ridhoi, faktana bakal langgeng. Kalau kita gambarkan, kita memiliki 3 sahabat. Anu dua mah kurang tadi perhatikan pisan, dipikanya pisan. Bahkan ketika ada apa-apa kita nolong, siap menolong. Memerlukan apapun siap kita bantu. Tapi sahabat yang ketiga itu seadanya lah ya. Kadang-kadang diingat, kadang-kadang dilupakan, kadang-kadang terpikirkan, kadang-kadang tidak terpikirkan. Dan ketika kita memiliki masalah, maka ketiga sahabat tersebut mengantar kita. Bahkan masalah tersebut sampai diangkat ke meja hijau. Kemudian 3 sahabat tersebut mengantarkan kita. Sahabat yang pertama yang kita perhatikan, sahabat pertama yang kita bantu, sahabat yang pertama apapun yang diperlukan oleh dia kita berikan. Termasuk sama dengan sahabat kita yang kedua. Ketiganya mengantar. Ternyata sahabat yang kita perhatikan, sahabat yang kita usahakan, sahabat yang sangat kita utamakan, itu yang pertama dan yang kedua hanya mengantar sampai pintu pengadilan saja. Tetapi sahabat yang ketiga, dia setia, bukan hanya mengantar sampai gerbang pengadilan saja, pintu pengadilan,
tapi bahkan dia menjadi duduk dan bersaksi di pengadilan tersebut. Maka ketika beres bersidang, alhamdulillah nih sahabat saya, sobat Kang Agus Gunawan di Pasawahan, atau nuhun Pak Agus terus hadir tenun pisan. Nah, ketika sahabat yang ketiga itu setia, tidak meninggalkan, bahkan dia duduk di persidangan, bahkan dia siap menjadi saksi. Maka ketika sudah beres dalam persidangan tersebut, pasti kita akan berubah. Yang dulunya yang kita perhatikan sahabat yang ke satu dan yang kedua, tapi ketika sudah beres persidangan, maka kita akan berbalik dan berubah, akan memperhatikan sahabat yang ketiga, karena dia setia, bukan mengantar sampai pintu pengadilan saja, bahkan dia masuk, duduk dan bersaksi. Saya kira setelah beres, maka kita akan berbalik, akan selalu memperhatikan sahabat yang ketiga, akan selalu menyayangi sahabat yang ketiga. Karena apa? Karena dia setia menemani, bahkan sampai beres di persidangan. Itu ukuran dunia. Maka ukuran akhirat, sebagaimana tadi disebutkan, bahwa hakikat harta itu adalah ma'akala pa'abna au labisa pa'abla au akto paktana. Kalau kita korelasikan dengan apa yang digambarkan dalam kehidupan tadi, sangat khawatir bagi kita. Karena apa? Gagalnya dalam sebuah kehidupan yang tadi, persahabatan dengan tiga sahabat yang tadi, beres dalam persidangan, bisa itu diulang. Jadi kita memperhatikan sahabat yang ketiga karena memang membela, mendampingi kita sampai dia menjadi saksi. Tetapi harus hati-hati, kita pun sama untuk ukuran ukhrawi. Jangan sampai kita tertipu dalam kehidupan ini. Kita pun sama ya, memiliki tiga hal yang akan kelak mengiringi kita, mendampingi kita, menyayangi kita, kita pun menyayanginya. Satu, harta, malun. Yang kedua, ahlun, keluarga. Dan yang ketiga, amalun, amal. Tiga perkara ini tidak akan pernah bisa lepas dalam kehidupan kita. Lamun digambarkan masa ruajing sahabat nu tadi, urang teh jeung tilu sahabat nu tadi tentu bisa lepas. Bahkan kalau digambarkan dalam ukuran ukhrawi syariat, urangnya mau tiasa lepas tina tilu perkara ieu, jeung harta, jeung keluarga, jeung padamelan, amal perbuatan. Maka ini akan sampai sama mengantar kita kelak sampai masuk persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, yang mengantar jenazah itu ada tiga. Ini persis seperti yang kita
tidak bisa lepas dengan tiga perkara ini. Yang mengantar jenazah itu ada tiga. Ahlun, keluarga kita. Malun, harta kita. Wa amalun, dan amal kita. Coba kita lihat saja. Diantarkan tahu orang teh ku keluarga orang, ku anak-anak orang, keluarga pakai kendaraan, keluarga pakai apapun, nu pakai motor, nu pakai mobil. Tapi ingat, tiga hal yang tidak bisa lepas di dalam kehidupan dunia, keluarga, harta, dan amal. Ini akan mengikuti kita sampai kelak ketika kita diiring dengan kereta jenazah. Ngiring tak? Tapi kumaha Rasulullah SAW, yakhruju ahluhu wa maluhu. Dua yang kita perhatikan, dua yang kita usahakan, dua yang kita sayangi dalam kehidupan kita ketika kita geus meninggal. Maupun yahruju ahluhu wa maluhu, baralik deui pulang kembali keluarga dan harta kita. Anak-anak yang mencintai kita ketika sudah beres pulang. Istri yang mencintai kita sudah beres pulang. Atau sebaliknya, suami yang sangat mencintai setelah beres mah balik deui pulang. Kendaraan pulang, harta pulang. Tengiring dikubur, tidak pernah ikut dikubur. Walaupun kita menyayangi anak-anak kita, tengilu tak anak-anak kita tadi kubur. Walaupun kita ngusahakeun harta sakuat tenaga, maut mah harta tengilu dikubur. Walaupun kita menyayangi istri kita tidak pernah, walaupun pun sok nyarios cinta sampai mati, bohong lah nya, maut mah teu hayangeun ngilu dikubur. Seorang suami bilang pun nya menyayangi sampai mati, bohong. Sebab naon, maut pamajikanana mah geus moal bisa ngilu dikubur. Bahkan akan berubah sehari, 2 hari, 3 hari geus rubah deui. Mimiti ceuri ka ditu mah bisa jadi seuri tanya. Kita akan pulang kembali. Yahruju ahluhu wa maluhu, keluarga bakal balik pulang kembali. Harta pun sama dibawa pulang. Tapi bagaimana kata Rasulullah SAW, wa yabqa amaluhu, yang setia mendampingi kita sampai masuk ke alam kubur, sampai masuk kelak ditetapkan di alam kubur, kemudian kelak akan mendampingi kita berkumpul di padang mahsyar, kelak pun sampai kita akan ditemani di dalam yaumul mizan, yaumul zaja, yaumul hisab. Maka pertanyaannya bagi kita, sejauh mana kita memperhatikan amal kita yang akan dibawa sampai kelak di hadapan Allah. Bukan berarti tidak boleh kita menyayangi keluarga kita, bukan. Bukan berarti kita tidak boleh menyayangi dan menginginkan terhadap harta, bukan, tidak boleh. Boleh saja. Tapi perhatikan juga yang akan kelak menemani kita, amal kita. Sejauh mana amal yang telah kita lakukan sudah barang tentu amalan sholihan, amal soleh. Sejauh mana urang teh boga bekal. Saur sepuh mah cenanya can boga bekal sami lahnya. Maka kita harus berusaha berbekal terus, karena
inilah yang akan menemani kita kelak sampai yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul mizan. Nah, gambaran hal ini seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Bukan hanya berpikir untuk makan, bukan hanya untuk berpikir barang-barang atau makanan, pakaian dan sebagainya, tapi juga kita berpikir untuk sesuatu au aktor paktana, diimpakan, disodakohkan, maka langgeng. Nah, kita pun harus selalu berpikir untuk kelanggengan kita semua. Kita menyayangi keluarga kita, bagaimana rasa sayang kita agar langgeng kelak sampai di hadapan Allah. Kita pun menginginkan harta kita, bagaimana agar harta kita pun langgeng kita nikmati sampai kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sebatas berbahagia, bermegah-megah, berbangga di dunia, tapi justru kita harus menjadi juara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kebanggaan bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan materi ini bersambung dengan yang kemarin, dan insya Allah untuk esok hari kita kembali membahas doa, ya. Jadi insya Allah dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita bahas doa-doa, kecuali ada hal-hal yang penting yang harus dituntaskan seperti hari ini. Dan hari Jumatnya libur, kemudian hari Sabtu kita mulai membahas kajian umum, obrolannya. Kemudian juga hari Ahadnya libur karena ada kajian di Al-Munawwarah 2-nya. Insya Allah untuk kegiatan-kegiatan minggu ini, mudah-mudahan yang dekat bisa merapat, yang ada waktu bisa kita bersama dalam kajian bersama UPI Channel. Insya Allah untuk hari Rabu sekarang kita bisa berjumpa dan juga bisa menyaksikan live yang insya Allah oleh kameramen kita yang setia, penjahit kita yang setia, yaitu Al-Ustadz Haji Ridwan di Madrasah Al-Furqan di Sapora. Bisa kita bersama-sama dan juga kita bisa menyaksikan. Hanya akan dilive-kannya mulai jam 20.00 di Madrasah Al-Furqan. Insya Allah yang ada kesempatan boleh datang ya ke Madrasah Al-Furqan. Nanti Ustadz Haji sharekan alamatnya. Ada jeneng kumala, abdi mah terkenal tewarabuh, insya Allah datang akan kenal dan ya. Bahagialah kita berkumpul nanti di Madrasah Al-Furqan, bisa ngobrol, bisa sharing dan sebagainya. Kemudian untuk hari Kamis, insya Allah kajian rutin di Al-Munawwarah 2 ya, insya Allah. Kemudian hari Sabtunya, mohon maaf lagi nih ya, terganggu. Sabtu kemarin tidak bisa ke base camp untuk kajian tafsir karena pengajian di yang menikah di Panderesan. Kemudian untuk hari Sabtu sekarang pun belum bisa ke base camp juga nih ya, dikarenakan ada kajian rutin yang harusnya Sabtu ke Sabtu jadi Sabtu kedua, yaitu di Al-Munawwarah 3. Kemudian hari Seninnya kita bisa berjumpa lagi di Al-Munawwarah 2 kajian subuh. Malamnya insya Allah kita akan bertemu di pengajian Ustadz Rus ya dan Ustadz Maman, pengajian keluarga. Itu namanya pengajian keluarga, tapi boleh siapapun datang. Kemudian hari Seninnya kita biasa kajian tarbiyah tablik di malam Selasa. Kemudian hari Selasanya itu di base camp ya, di Tahdibul Akhlak bersama Al-Ustadz Ihsan Asparudin SPD. Dan juga hari Rabunya insya Allah kita kembali lagi di Madrasah Al-Furqan. Insya Allah Ustadz Haji nanti pengumumannya kita buat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sudah tuntas. Mudah-mudahan untuk besok hari kita kembali membahas terkait tentang doa-doa yang sering kita sampaikan ataupun yang belum kita ketahui. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua. Itu saja yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.